Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita pada hari ini, Selasa 26 Januari 2021, kita kembali bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita sama renungi adalah dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat yang ke-33 sampai yang ke-42. Namun sebelum itu kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih kesehatan, kekuatan, masih Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami, untuk kami nikmati hingga saat ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun dan sertai kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu, perlengkapi hamba-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat tersampaikan dengan baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-33 sampai yang ke-42 berperikop tentang para rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perjalanan kehidupan manusia di dunia ini tidak selalu menyenangkan, lancar, dan mudah. Tetapi ada kalanya kita akan menghadapi rintangan dan tantangan yang sulit, sehingga mengakibatkan perjalanan kehidupan kita menjadi berat. Tetapi terkadang tanpa kita sadari, Allah senantiasa menyertai dan menolong kehidupan kita. Dalam nas kita hari ini, para rasul dibawa menghadap ke mahkamah agama karena para rasul mengabaikan larangan untuk mengajar dan memberitakan tentang Yesus Kristus yang disalibkan. Ajaran itu menyebar hampir ke seluruh Yerusalem dan membuat orang banyak percaya kepada Tuhan. Tetapi sebagian orang menganggap bahwa ajaran itu adalah ajaran yang tidak benar, ajaran yang menyimpang, dan mereka melarang keras ajaran itu diajarkan. Dengan tegas Petrus berkata, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Dan para rasul tetap pada pendiriannya untuk memberitakan tentang Yesus yang disalibkan dan ditinggikan oleh Allah. Mendengar hal itu, orang-orang itu merencanakan untuk membunuh para rasul. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang dihormati, dipakai oleh Allah untuk melindungi para rasul. Gamaliel memberitakan nasihat kepada orang-orang untuk mempertimbangkan kembali membunuh para rasul. Ia memberikan gambaran tentang ajaran yang tidak berasal dari Allah akan hilang dan lenyap, seperti Teudas dan Yudas dari Galilea. Dan untuk memberikan pemahaman, Gamaliel memberikan penegasan pada ayat yang ke-38 dan 39. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini, biarkanlah mereka. Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu melawan Allah. Nasihat itu diterima. Apa yang dikatakan Gamaliel diterima oleh orang-orang yang ada pada persidangan agama pada saat itu. Dan nasihat yang diterima itu membuat para rasul dibebaskan. Tetapi mereka tetap dilarang untuk mengajarkan tentang Yesus yang disalibkan. Tetapi dengan penuh keyakinan, para rasul tetap mengabarkan tentang Yesus yang adalah Mesias. Jemaat Tuhan yang terkasih, melalui Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 33 sampai 42 yang dialami oleh para rasul,
mengajarkan bahwa ketika kita memberitakan sesuatu kebenaran dan pengajaran itu berasal dari Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Yakinlah Tuhan akan bersama-sama dengan kita, karena Ia adalah Immanuel yang akan menyertai kehidupan kita. Sama seperti Ia menyertai dan menolong para rasul, begitu pula Ia menyertai kita sekalian. Dan faktanya, orang-orang percaya kepada Kristus dan gereja Tuhan tetap berdiri teguh sampai saat ini. Dan itu merupakan penyertaan Tuhan yang menyertai jemaat Tuhan dan gerejanya, sehingga boleh ada masih hingga saat ini. Karena Tuhan akan menjaga setiap apa yang Ia miliki. Tuhan akan menjaga setiap yang menjadi miliknya. Jadi tidak perlu takut dan khawatir. Ketika kita dalam pergumulan kehidupan kita, Tuhan akan senantiasa menuntun dan menolong kita. Seperti tema besar di bulan Januari ini, percaya dan lihatlah perbuatan besar yang dilakukan Allah. Maka kita percaya dengan setia dan tekun dalam perkara yang benar, maka kita akan melihat perbuatan besar yang Allah lakukan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur padamu ya Allah di tempat yang maha tinggi. Kasih dan kemurahan Tuhan memberkati setiap langkah perjuangan kehidupan kami manusia. Kami yang percaya kepada Tuhan, Tuhan anugerahi kebaikan dan kemurahan, sehingga kesehatan dan kekuatan boleh kami nikmati hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas berkat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa untuk bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini, sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Sehingga nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Bapa dalam kerajaan sorga, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati keluarga mereka, berkati masing-masing pribadi mereka, berkati kehidupan rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka. Sehingga orang-orang yang takut akan Tuhan dan percaya akan Tuhan akan senantiasa memuji dan mempermuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan pelayanan Tuhan dimanapun berada. Apapun tugas dan tanggung jawab kami dalam melayani Engkau, Tuhan sertai kami. Berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami dapat terus mengabarkan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dimanapun kami berada. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Usaha dan pekerjaan kami, Tuhan berkati, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.